Pul! Oh! Ya! Shalom, perkenalkan nama saya Christian Arthur Walewangko. Saya adalah mahasiswa aktif di Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Teologi, Program Studi Teologi. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang teologi Yohanes, serta konsep logos dalam Injil Yohanes dan juga teologi kasih dalam surat-surat Yohanes. Pembahasan yang pertama mengenai konsep logos dalam Injil Yohanes. Kata logos adalah istilah filsafat yang mengandung arti sangat luas dan filosofi dalam dunia Yunani. Jauh sebelum Rasul Yohanes menulis Injilnya, istilah itu sudah ada dan banyak dipakai dalam dunia filsafat, dalam alam semesta, dan juga dalam dunia agama. Orang mengatakan bahwa logos adalah philosophical term. Namun kami percaya bahwa logos juga adalah religious term. Sebelum kelahiran Yesus, manusia hidup dalam teka-teki atau kebingungan dan Injil dianggap misteri atau rahasia. Konsep logos menjadi perbincangan banyak orang, terutama kaum intelektual dan filsuf. Pada poin yang pertama, logos adalah hikmat, yaitu hikmat yang dipersonifikasikan. Amsal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Di dalam Amsal 8, hikmat dinyatakan telah ada bersama dengan Allah sebelum segala sesuatu diciptakan Allah. Bahkan hikmat ini dikatakan sebagai pencipta dan mempunyai relasi yang intim dengan Allah. Di samping hikmat, menurut Harrison, logos juga berarti alasan dan perantara antara Allah dan manusia. Ia percaya bahwa konsep logos Injil Yohanes berasal dari Perjanjian Lama dan mengandung arti hikmat dan kuasa serta yang mempunyai hubungan dengan Allah. Pada poin yang kedua, logos adalah kuasa. Misalnya dalam Mazmur 33 dikatakan bahwa oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Kita datang pada pembahasan selanjutnya mengenai persamaan pandangan Yahudi dan Yunani mengenai logos. Dalam pemikiran Yahudi dan Yunani, logos dipahami sebagai suatu yang sangat penting. Bagi orang Yahudi, logos adalah kuasa ilahi yang menciptakan dunia. Sedangkan bagi orang Yunani, logos adalah prinsip akal yang menjaga keteraturan alam. Kita datang pada pandangan Yohanes mengenai logos. Pada poin pertama, logos adalah asal mula dari semua yang ada. Yohanes menuliskan bahwa segala sesuatu dijadikan melalui logos dan tanpa logos tidak ada yang jadi. Yohanes juga menekankan bahwa logos adalah alat Allah untuk menciptakan dunia. Pada poin yang kedua, logos memiliki kuasa untuk mengatur alam semesta. Di dunia yang terus berubah, logos dianggap sebagai satu-satunya yang tetap. Karena itu logos disebut sebagai jiwa alam semesta, karena menjaga keseimbangan dan keteraturan. Filsuf Yunani tidak secara langsung menyebut logos sebagai Allah, tapi Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa logos adalah Allah. Logos merupakan cara Allah menyatakan dirinya. Dalam arti ini logos berarti firman Allah. Ada dua bentuk logos. Logos edientetos, yaitu firman yang ada dalam pikiran Allah, dan logos proporikos, yaitu firman yang keluar atau dinyatakan melalui perkataan Rasul. Yohanes menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yaitu Logos telah menyatakan siapa Allah itu. Itulah mengapa konsep logos sangat penting menurut Yohanes. Pembahasan selanjutnya mengenai teologi kasih dalam Injil Yohanes. Allah adalah kasih, maka Allah adalah sumber kasih. Apabila ia menegur karena ia adalah kasih, apabila ia menghukum karena ia adalah kasih, terlebih apabila ia menyelamatkan kita tentu karena ia mengasihi kita. Bisa dikatakan tema kasih terletak di inti Injil keempat yang melingkupi setiap aspek Injil ini. Injil sinoptik juga berfokus pada tema yang sama,
Akan tetapi dalam Injil Yohanes, Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk mengasihi Allah dan sesama mereka. Berdasarkan Ulangan 6 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima dan Imamat 19 ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes satu-satunya Injil yang membingkai perintah Yesus bagi murid-muridnya adalah untuk saling mengasihi. Dalam hal ini, dia menyatakan keyakinan bagi pembacanya bahwa Allah dalam Kristus mengasihi mereka yang menaati perintah-perintahnya. Kata agape dalam Injil Yohanes akan menjadi pusat perhatian dalam bagian ini. Sekalipun dalam bagian ini tidak dapat mengurangi seluruh makna misional yang terkandung. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sekalipun pada bagian tertentu tidak tersurat kata agape di dalam banyak narasi dalam Injil Yohanes yang menyiratkan makna kasih atau agape yang mendalam. Sebagai contoh bahwa perlu diperhatikan kasih dalam narasi Yohanes bangun dari awal adalah mengajar yang tidak peduli dengan pengertian kasih sebagai seperti itu, tetapi dengan karya kasih sendiri. Kasih Tuhan adalah komunikasi dirinya dengan manusia. Dalam arti lain, kasih manusia juga harus diwujudkan dalam menguduskan diri yang suci dari Allah. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Kiranya materi ini bisa memberikan pemahaman yang baru bagi kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Shalom.